Apa harapannya melakukan penanaman ini? Harapan saya menanam pokok semoga dengan subur terus bisa dimanfaatkan. Udah, oke. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Siti Maria dari kelas 12 CREH akan melaksanakan penanaman. Di sini saya akan menanam pohon durian. Jadi yang pertama kita harus menggali lubang dulu sedalam 30 cm. Di lubang kita masukkan bibit duriannya dan tanam. Setelah ditanam, jangan lupa memberi air sepenuhnya. Dan beri tanda bahwa di sini ada tanaman. Contohnya pakai plastik atau apapun sebagai tanda. Nah, setelah itu jangan lupa disiram. Setelah itu dirawat yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jalaki dari 11 Kehutanan. Saya di sini akan memberikan cara menanam bibit mahoni. Pertama yaitu menggali tanah dengan kedalaman 30 cm dan lebarnya 30 cm. Karena saya sudah menggalinya, saya tinggal masukkan bibitnya ke dalam lubang tanahnya. Sebelum saya masukkan pupuk dan sekam, saya akan campurkan dengan tanah terlebih dahulu. Setelah itu kita buka. Lalu kita kubur. Setelah begini kita tancapkan ajar untuk menjaga kekuatan pohonnya. Terus kita ikat
tapi tidak boleh berat. Skip bola ibu. Banjur nih. Aing cari janjur bagong dia. Setelah selesai diginiin, kita Siram. siram. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wulida Isani dari kelas 11 TRRH. Di sini saya akan menjelaskan tentang menanam bibit kinuraan mahoni. Gali tanah sedalam 20 cm. Di sini ada alat ya. Yang kedua, ukur panjang lebar selebar 30 kali 30 cm. Yang ketiga, campurkan tanah bagian kiri, campurkan dengan pupuk kandang secukupnya. Pupuk kandang dan tanah bagian kiri ke dalam lubang. Masukkan tanah kandang ke dalam lubang secukupnya. Tahap selanjutnya buka polybag. Terus tahap selanjutnya masukkan tanah kanan ke dalam lubang. Pupuk, kamu galit banget sih kata-katanya. Aduh pakai uhan nih goblok. Cuma tadi hati ini sama kamu. Baik kita mas, ya mas. Coba difotoan ya sama mas. Woi, kacau kai. Tahu lah. Guys, kacau kalau guys. Mana oi? Namanya pinter soleh ka dia met tapi dia pernah ke deui. Arep pae tah di masih di seta tah si Jak. Pacul mana? Skip lah. Tahap selanjutnya yaitu tancapkan tajir. Lanjut deh. Setelah itu ikat tajir dengan pohon. Tidak terlalu tidak terlalu erat. Setelah itu polybag yang pas tadi bibit tancapkan. Skip. Tahap terakhir yaitu siram tanaman secukupnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Effendi. Saya dari kelas 11 TRRH. Saya di sini akan menjelaskan tentang cara menanam bibit mahoni. Pertama-tama kita gali lubang dulu ya. Gali lubang ukuran 30 kali 30, kedalaman juga 30. Sudah membuat lubang tanam, lalu kita siap-siapkan terlebih dahulu bahan-bahannya. Ada tanaman bibit mahoni, terus ada gembor untuk menyiram dan cangkul untuk menggali lubang, dan ini ajir. Pertama-tama kita masukkan dulu tanah ke dalam. Kita campurkan dengan pupuk kandang ya. Perbandingannya 1 kali 1. Lalu kita aduk terlebih dahulu. Sesudah mencampurkan tanah dengan pupuk kandang, lalu kita siapkan tanaman. Nah, sebelum ditanam kita buka dulu ya, biar akarnya lebih mudah merambat gitu. Setelah membuka ini baru kita tanam ya.
Ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan karena saya juga lagi tahap pembelajaran. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nana Nuraini dari kelas 11 Kehutanan. Saya di sini mendapatkan tugas untuk menanam bibit pohon mahoni. Ukuran bibit mahoni yang disuruh yaitu 10 cm. Langkah pertama kita harus menggunakan K3. Kedua, kita harus menyiapkan bahan dan alat seperti cangkul, ATK, lumbur yang berisi air, ember berisi pupuk. Langkah ketiga, kita mencangkul tanah topsoil 10 cm ditaruh di sebelah kanan. Langkah keempat yaitu menggali tanah subsoil kedalamannya. Yang kedua, kita menggali tanah subsoil kedalamannya 20 cm ditaruh di sebelah kiri. Setelah itu, tanah subsoil dicampur dengan pupuk. Diaduk terlebih dahulu. Setelah itu masukkan tanah sedikit tanah topsoil sedikit ke dalam lubang yang sudah digali. Setelah itu masukkan tanah subsoil sedikit. Lalu ambil bibit pohon mahoni yang berukuran 10 cm. Setelah 20 cm. Setelah itu, sebelum dimasukkan ke dalam lubang, kita harus mencopot polybagnya terlebih dahulu. Setelah itu, sisa tanah subsoil yang sudah diadukan dengan pupuk dimasukkan kembali ke dalam lubang yang sudah ada bibit pohonnya. Itu dengan ada beberapa tahapan. Pertama, bahan langsung tahap. Oh, tahapan-tahapan cara menanam bibit pohon mahoni. Siapkan yang pertama siapa alat dan bahan, yaitu ada pacul, ada gembor, cangkul, pacul. Saya menyebutnya pacu atau cangkul gitu. Kemudian gembor, Oh, ditunjukkan ya tuh. bibit mahoni, kemudian dan waduk. Setelah itu kita kasih air Dan Aduh karaoke mana? dan ikat. Jangan terlalu balik kencang bisa mengikatnya. bisa berdosa goblok. Mengikat dengan dahan mahoni, tapi jangan terlalu kencang mengikatnya. Kau lah. Gas gacok kalau gas gas. Mana, oi? Belum. Gedung. Lalu dikasih nama saya. Oh, langsung dikit dulu.
Bae sabari diuk. Oh, bae sabari diuk mah kudu nangtung capek. Saat ini rapi dia goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febriansa dari kelas 11 TRRH. Saya di sini akan menjelaskan tahapan-tahapan cara menjelaskan tahapan-tahapan menanam bibit pohon mahoni. Oke. Dan ketiga, Yang pertama kita siapkan alat dan bahan, yaitu ada oh, cangkul, ditambah lagi ini ada untuk menyiramnya ya. bibit pohon mahoni yang sangat berkualitas. Ada tali rapia, anjir mana? Ada tali rapia. Kemudian siapkan dan anjir. Dan ini yang Ada tali rapia, gembor. Kemudian kita siapkan pupuk kandang. Oke, kita langsung ke tahapan pertama, yaitu untuk bahannya, kita siapkan lubang tanam untuk bahannya dengan kita ukuran bibitnya. Baik, videonya kira apa? tahap pertama. Mari kita siapkan lubang tanam dengan ukuran 30 kali 30 cm dengan kedalaman 30 cm. Kemudian dengan Setelah menggali lubang tanam, kita baik latihan. Kita campurkan dan air tanah subsoil. dan air. Ini kemudian setelah menyiapkan lubang tanam, kemudian kita campurkan tanah subsoil Itu sama atau tanah bagian bawah dengan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Oke, setelah itu kita buka bibit mahoni yang akan kita tanam. Tapi sebelum itu kita remas terlebih dahulu. Kenapa? Agar si berjalan ya. Ini banget baca buku. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febriansa dari kelas 11 TRRH. Dikasih nama, Itu ada cangkul, setelah selesai dikasih nama dan diikat, mahoni, lalu disiram dengan air ada secukupnya. tali rapia juga. Kemudian siapkan air, ada gembor, kemudian yang paling penting itu ada pupuk kandang. Alhamdulillah, sekian dari saya. Setelah itu kita Mohon maaf siapkan bila banyak lubang kesalahan tanam karena saya sedang yang belajar. berukuran Wabillahi taufiq wal 30 hidayah. kali 30 Wassalamualaikum cm warahmatullahi wabarakatuh. dengan Nama saya Serwi Putri Sofiani dari kelas 11 Kehutanan. Di sini saya ada tugas yaitu untuk menanam bibit pohon mahoni. Sebelum mengawali kegiatan, kita siapkan dulu K3. Sesudah itu, kita siapkan alat dan bahan. Di sini alat dan bahannya ada cangkul, garpu, pupuk kandang, ATK, gembor yang berisi air, dan juga bibit pohon mahoni yang telah dipilih yaitu yang siap untuk ditanam, yang tingginya 20 cm ke atas. Lalu untuk langkah pertama, kita cangkul terlebih dahulu tanah topsoil, lalu disimpan di sebelah kanan. Soil ini dicangkul kedalaman sedalam 10 cm. Setelah topsoil ini digali, kita lanjut ke tahap kedua yaitu menggali subsoil yang kedalamannya 20 cm lalu disimpan di sebelah kiri. Untuk
lubang penanaman bibit pohon mahoni, kita gunakan lubang tanam ini dengan 30 kali 30 cm. Kita menggunakan garpu. Lalu kita campur kembali tanah subsoil. Kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu mencampurkan tanah subsoil dengan pupuk kandang. Lalu kita campurkan dengan menggunakan tangan. Setelah kita mencampurkan tanah subsoil dengan pupuk kandang, ketika lubang tanam sudah sedalam 30 cm, kita masukkan kembali tanah topsoil ke dalam lubang. Setelah memasukkan tanah topsoil, kita masukkan tanah subsoil yang telah dicampurkan dengan pupuk kandang secukupnya. Lalu kita lanjut ke tahap kelima. Kita tanam bibit. Sebelum menanam bibit pohon mahoni, kita kemas-kemas dulu ininya, agar ketika polybag dibuka, tanahnya tidak berhamburan. Setelah itu kita sobek polybag ini. Lalu kita tanam bibit ini ke dalam lubang tanam. Setelah itu kita tutup bibit ini dengan tanah subsoil yang sisa tadi yang telah dimasukkan. Ini adalah tahap ke-6. Sesudah tahap ke-6, kita pasang ajir. Tancapkan ajir di sebelah bibit yang kita tanam. Setelah itu, kita ikat bibit ini kepada ajir, tetapi jangan terlalu kencang. Kita simpan polybag yang tadi disobek di atas ajir. Masukkan ke dalam ajir. Setelah itu kita
mahoni ini agar lembab. Siram secukupnya saja. Woi minta pupuk kandang euy. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tugas ini sudah selesai. Terima kasih. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan karena saya masih belajar. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Apriani dari SMK Negeri Pertanian Pembangunan Cianjur kelas 12 Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Di sini saya akan menanam pohon Swietenia mahagoni atau lebih dikenal dengan pohon mahoni. Sebelum melakukan kegiatan penanaman, kita harus menggunakan alat perlindungan diri yang terdiri dari topi, sarung tangan, terus masker, dan sepatu boot. Sebelum melakukan penanaman, kita membutuhkan alat dan bahan yang harus digunakan. Yang pertama ada garpu, kedua ada cangkul, yang ketiga ada gembor, yang keempat ada ajir, yang kelima ember, dan tali. Dan bahan yang digunakan bibit pohon mahoni, pupuk, dan terakhir ada air. Tidak lupa tanah, tapi tanah udah ada. Nah guys, pertama kita harus mencangkul tanahnya dulu seperti ini. Jika tanahnya terasa keras, kita gunakan garpu seperti ini. Nah guys, sebelum melakukan pelubangan pada tanah, kita harus membersihkan area sekitar lahan. Lalu melubangi tanah dengan ukuran 30 cm kali 30 cm. Lalu memisahkan tanah. Untuk yang di sebelah kanan ini ada tanah topsoil dan yang di sebelah kiri ada tanah subsoil. Lanjut ke penanaman. Sebelumnya kita buka dulu polybagnya guys, seperti ini, disobek aja yang rapi, tapi jangan sampai lepas ya tanahnya. Bentar. Ini guys, lalu ditutup dengan tanah topsoil. Kemudian tanah subsoil kita campur dengan pupuk. Lalu dimasukkan di atas tanah subsoil. Pelan-pelan aja. Tanah topsoil dipupuk karena dia kekurangan unsur hara.
kekurangan pH tanah. Jika sudah seperti ini, kita siram menggunakan air. Lalu memasang air. Dan ikat menggunakan tali. Kelas 12 TRRA. Di sini saya akan melihatkan cara menanam pohon mahoni. Sebelum kita melaksanakan penanaman bibit, terlebih dahulu kita harus menggunakan K3 seperti sarung tangan, masker, dan topi. Terus jangan lupa kita harus memakai sepatu boot biar tidak menginjak sesuatu yang menyakitkan. Sebelum itu kita harus menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama alatnya adalah cangkul, yang kedua gembor berisi air, yang ketiga adalah ajir. Dan bahan yang perlu diguna nanam adalah yang pertama ada sekam dan pupuk dan 1 buah bibit mahoni. Pertama-tama kita harus membuat lubang tanam terlebih dahulu dengan ukuran 30 kali 30 kali 30, panjang 30, lebar 30, dan tinggi 30. Di sini saya akan membuat lubang tanam. Dan jangan lupa untuk memisahkan tanah topsoil dan subsoil. Bisa kita pusat. Kita masukkan terlebih dahulu tanah topsoil ke dalam lubang tanam. Yang kedua, kita masukkan bibit ke dalam lubang tanam yang sudah dimasukkan tanah topsoil. Yang kedua, kita campurkan tepung kandang dengan sekam, lalu ditambah dengan tanah subsoil. Setelah itu kita campurkan terlebih dahulu, lalu kita masukkan ke dalam lubang tanam yang sudah ada tanamannya. Dan kita pasangkan ajirnya supaya tanamannya tidak jatuh. Lalu kita pakaikan rapia. Lalu jangan lupa kita siram dengan air.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah topsoil kita Perkenalkan, nama saya Siti Latifah dari kelas subsoil 11 ditaruh di sebelah Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara kedalamannya menanam pohon 10 cm. mahoni. Pertama kita lubang tanah dengan ukuran Tanah. 20 cm. Subsoil Kita ukur lubang tanah dengan ukuran 30 kali 30 cm. Lalu campurkan tanah bagian kiri dengan pupuk kandang. Masukkan tanah yang telah tercampur dengan pupuk kandang dalam lubang. Make eta tuh make gacok. Tuh gacok tuh. Masukkan tanah bagian kanan ke dalam lubang secukupnya. Tahap setelah itu buka polybag. Lalu tanam pohon mahoni ke dalam lubang. Setelah itu masukkan tanah bagian kanan ke dalam lubang. Lalu tancapkan hajir di pinggir pohon mahoni. Ikat hajir menggunakan tali rapia, tapi jangan terlalu erat. Lalu tempelkan bekas polybag yang tadi. Ini siram tanaman. mobil kemah gitu gaji. Sekian dari saya, maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Tarisiyati dari kelas 11 TRH. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara menanam bibit pohon mahoni. Pertama, galilah lubang sedalam 20 cm. Seperti cangkul. Lubang sedalam 30 kali 30 cm. Lalu campurkan tanah bagian kiri dengan pupuk kandang. Kita Masukkan tanah bagian kiri yang dicampur dengan pupuk kandang ke dalam lubang. Bener. Aku kalau menang akan dipotong. Tanah bagian kanan secukupnya ke dalam lubang. iya. Cuma pemainnya kapan ada Timinho, Jendi, Jangkuk, Jongsu, Tacheon. Ilayu, namun di sekali kenang bisa jam lebih. Lalu buka polybag. Dijodohkeun. Dijodohkeun mereka teh. Jadi si laki teh bunga nih. Saranya pas akhir-akhir awal si laki kan geus teu biasa mereka. 2, 3. Dapat bibit pohon mahoni ke dalam lubang. Aksiden cina bae. Masukkan bibit pohon mahoni ke dalam lubang. Leles gitu. Tuh kerja Gantungan polybag di itu yang bisa atas saya sampaikan gitu. Terus setelah itu siram. Saya Musyamdani. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu gak? Menanam pohon itu dapat menghasilkan 1,2 kg oksigen, yang artinya dapat menghidupi 2 orang loh. Iya kan? Perkenalkan, nama saya Nepaldi Aditya dari kelas 12 TRH. Di sini saya akan menanam pohon mahoni. Sebelum lanjut ke penanaman, kita harus memperlengkapkan diri dengan alat perlindungan diri seperti topi, sarung tangan,
celana lapangan, baju lapangan dan sepatu lapangan. Nah, di sini juga saya akan memperkenalkan alat-alat yang akan digunakan. Nah, alat-alat yang digunakan seperti cangkul, garpu, gembor, dan ember. Yang digunakan bibit, ember yang sudah berisi pupuk, ajir. Nah, di sini saya sudah menggali lubang dengan kedalaman 30 cm, lebar 30 kali 30 cm. Nah, setelah digali, kita harus memisahkan antara tanah topsoil dengan subsoil. Seperti yang kalian lihat di sini, di sebelah kiri saya itu tuh tanah topsoil, dan sebelah kanan saya ini tanah subsoil. Nah, lanjut ke penanaman. Kita buka dulu polybagnya. Nah, setelah itu kita masukkan tanah topsoil terlebih dahulu yang tadi di sebelah kiri saya. Sebelum subsoil ditabur ke dalam lubang tanam, tanah subsoil harus dicampur dulu dengan pupuk, karena tanah subsoil berada di dalam, jadi kurang pH-nya dengan unsur haranya. Jadi kita harus mencampur dulu dengan pupuk. Nah, setelah teraduk, kita masukkan ke dalam lubang tanam. Setelah ditanam, kita siram dengan air. Nah, setelah disiram, kita pasangkan ajir supaya tidak merunduk ya pohonnya, kawan-kawan. Nah, penanaman telah selesai dilaksanakan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kawan-kawan, sebelum mencampurkan tanah dengan pupuk, saya di sini akan mengenalkan pupuk terlebih dahulu. Nah, ini itu jenis pupuk organik atau kotoran ya, kotoran ternak. Dan ini sekam. Nah, nanti si sekam tersebut dengan pupuk diaduk ya. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah dicampurkan, aduk sampai merata. Nah, setelah itu kita pupuk ya tanaman-tanaman di sini, kan banyak yang belum terpupuk. Nah, sebelumnya ayo kita pupuk barang-barang terlebih dahulu. Supaya tidak kekurangan unsur hara. Pemupukan ini
dilakukan secukupnya saja, jangan terlalu keseringan dan jangan sampai tidak dipupuk karena tumbuhan perlu pupuk. Nah, setelah teraduk, kita masukkan ke dalam lubang tanam. Setelah ditanam, kita siram dengan air. Nah, setelah disiram, kita pasangkan ajir supaya tidak merunduk ya pohonnya, kawan-kawan. Nah, penanaman telah selesai dilaksanakan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kawan-kawan, sebelum mencampurkan tanah dengan pupuk, saya di sini akan mengenalkan pupuk terlebih dahulu. Nah, ini yaitu jenis pupuk organik atau kotoran ya, kotoran ternak. Dan ini sekam. Nah, nanti si sekam tersebut dengan pupuk diaduk ya. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah dicampurkan, aduk sampai merata. Nah, setelah itu kita pupuk ya tanaman-tanaman di sini, kan banyak yang belum terpupuk. Nah, sebelumnya ayo kita pupuk barang-barang terlebih dahulu. Supaya tidak kekurangan unsur hara. Pemupukan ini dilakukan secukupnya saja, jangan terlalu keseringan dan jangan sampai tidak dipupuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Cianjur. Kami siswi dari SMK Negeri Pertanian Pembangunan Cianjur dari jurusan Kehutanan ingin mengajak masyarakat untuk menghijaukan Kota Cianjur dengan melakukan penanaman bibit kehutanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.